Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai wake off. Wake off ini masih merupakan bagian dari topik liquidity. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang masih belum belajar mengenai basic liquidity, saya menyarankan untuk belajar topik liquidity dari awal terlebih dahulu sebelum masuk mempelajari wake off. Nah, apa itu wake off dan mengapa kita perlu mempelajari mengenai wake off? Sebelumnya kita perlu terlebih dahulu mengingat mengenai konsep composite man. Nah, konsep composite man ini datang dari Richard de Mille Wyckoff ini. Nah, Wyckoff ini mengajak kita untuk bermain sebagai peran composite man. Kita berperan sebagai composite man di dalam market. Nah, di dalam Wyckoff ini ada prinsip ataupun konsep perpindahan dari weak hand menuju ke strong hand. Nah, weak hand itu adalah kita semua sebagai retail trader. Sedangkan strong hand itu merupakan composite man. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Tiap pergerakan besar itu hanya dapat dilakukan oleh strong hand, composite man, institusi besar, dan lain sebagainya. Dan sebelum masuk market dan kemudian menggerakkan harga, strongman ini perlu persiapan-persiapan terlebih dahulu. Jadi dia tidak bisa langsung saja masuk kemudian menggerakkan harga. Kita semua tahu composite man tidak bertindak seperti itu karena alasan-alasannya. Apa itu alasannya? Ya ini karena dia perlu persiapan terlebih dahulu. Apa itu persiapannya? Persiapannya itu yaitu dia berupa akumulasi dan distribusi barang-barang yang ada di pasar. Kalau di forex ya kita berbicara mengenai pembelian ataupun penjualan mata uang itu sendiri. Nah, masa persiapan ini merupakan masa perpindahan barang dari weak hand menuju strong hand. Dan masa perpindahan barang ini itu tidak terjadi secara instan. Ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, inilah yang kita pelajari. Kemudian masa persiapan ini dapat kita polakan, itu terpola menjadi wake off schematics namanya. Kemudian bagaimana sih karakteristik dari wake off di dalam SMC itu sendiri? Yang pertama sifatnya adalah subjektif ya. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, wake off ini bagian dari topik liquidity, sedangkan topik liquidity itu sendiri cukup subjektif ya. Oleh karena itu, penerapan wake off di dalam SMC akan subjektif pula. Penandaan tiap event dalam wake off schematic ini untuk tiap trader itu dapat berbeda-beda. Kemudian, wake off ini merupakan dapat kita pandang ya sebagai chart pattern-nya SMC. Akan tetapi, tidak sembarang chart pattern-nya. Ada logic di balik tiap pattern yang ada. Jadi kita tidak hanya sekedar menandai kemudian mencocokkan, melainkan kita juga berpikir apa logik di balik composite man dalam setiap tindakan-tindakannya itu. Kemudian wake off ini akan kita pakai sebagai confluence tambahan saja. Yang terpenting dan yang terutama tetaplah market structure. Nah, kemudian kita kuasai dulu prinsip ataupun logik dari liquidity itu sendiri, baru kita mendalami wake off. Urutannya sebaiknya begitu ya. Kemudian sifatnya ini opsional. Tanpa wake off itu sendiri, teman-teman cukup menguasai dengan baik market structure, supply and demand, dan liquidity itu pun sebetulnya sudah lebih dari cukup. Jadi itu yang perlu diingat ya, sifatnya opsional dan hanya dipakai sebagai confluence tambahan saja. Nah, di dalam wake off itu mengenal namanya wake off price cycle, siklus harga di dalam market. Yang pertama kita lihat harga mengalami markdown, downtrend, itu namanya markdown namanya di wake off. Kemudian ada namanya proses akumulasi. Proses akumulasi yang dilakukan composite man, perpindahan dari weak hand menuju strong hand. Disinilah prosesnya, proses akumulasi. Kemudian setelah proses akumulasi barang selesai oleh composite man dirasa cukup, maka kemudian si composite man ini melakukan markup harga. Nah, di dalam markup harga ini barulah retail trader kebanyakan ikut. Ada yang sebagian besar ikut itu di pertengahan. Nah, kita di dalam SMC berusaha sebisa mungkin kita ikut di awal-awal ini. Kemudian setelah harga mengalami markup, ada saatnya composite man berhenti melakukan markup, kemudian mulai melakukan distribution. Nah,
kita di dalam SMC ya berusaha keluar sebelum proses distribusi ini. Kemudian setelah proses distribusi selesai, maka selanjutnya adalah proses markdown oleh composite man. Di sini kita berusaha ikut di dalam proses selling di awal markdown ini ataupun di dalam proses distribusi ini, dan kita sebisa mungkin ya tidak mengejar harga karena kita percaya retail trader yang panik, yang ikut FOMO itu ikut di bagian ikut terlalu terlambat setelah markdown sudah terjadi. Jadi ini prinsip dasar dari siklus harga wyckoff off ya. Cukup sederhana saya kira. Sebenarnya wyckoff off itu sendiri cukup rumit ya. Ada banyak teori-teori di baliknya. Di sini saya mencoba untuk menyederhanakan dan mana yang bisa diaplikasikan langsung di dalam trading plan kita. Oke, lanjut, kita langsung saja masuk ke wyckoff schematic. Yang pertama, schematic untuk accumulation. Kita sebut dengan accumulation schematic 1. Urutannya seperti ini. Harga mengalami markdown, kemudian turun secara kuat, kemudian di satu titik harga mengenai yang namanya PS, preliminary support. Di sini harga mulai terlihat mulai lebih pelan turunnya, mulai ada perlawanan dari buyer. Kemudian harga bereaksi sedikit, kemudian tetap harga turun sampai yang dinamakan dengan SC. Ini namanya selling climax. Nanti mengenai keterangan-keterangan singkatnya ada di sini. Jadi kita sambil pindah-pindah ya. Saya sendiri untuk nama-namanya sebetulnya belum terlalu hafal. Jadi mohon dimaafkan. Oke, lanjut. Bermula dari selling climax tadi. Nah, setelah di selling climax ini, kita percaya composite man sudah mulai memasukkan ordernya. Di sini para retail trader mulai banyak yang panic selling, kemudian semua itu diserap oleh composite man di dalam di dalam event selling climax ini. Sehingga setelah itu, harga otomatis melakukan automatic rally. Nah, setelah itu, harga kemudian kembali mengetes ke area demand-nya. Biasanya ini namanya secondary test. Nah, biasanya harga di sini kemudian tidak sampai menembus ke selling climax ini ya. Di secondary test ini kemudian harga bereaksi. Kemudian harga di sini ada dua kemungkinan. Kalau harga berhasil menembus automatic rally yang ini, maka ini kita namai dengan SOSB, sign of strength di fase B. Akan tetapi ini opsional ya. Tidak harus harga ini menembus ke atas sini. Bisa juga harga hanya di area ini saja. Kalau harga tidak menembus AR yang ini, maka kita tidak perlu menamai ini sebagai SOSB. Jadi ini sifatnya opsional. Akan tetapi di contoh ini kita permisalkan saja di kasus ini, di case ini, dia menembus AR sehingga kita namai SOSB ya. Sign of strength B. Kemudian setelah itu, harga kembali lagi. Nah, di sini yang terpenting fasenya. Di sini harga kemudian mengambil liquidity yang muncul di sini, yang terbentuk dari sini. Di sini kita percaya beberapa retail trader yang terburu-buru itu mengambil posisi buy di sini, buy limit di sini. Karena dipercaya, harga sudah merespon, harga sudah break, maka langsung meletakkan buy order di sini. Namun yang terjadi malah harga turun dan mengambil semua liquidity yang ada di sini. Nah, di sini kita namakan dengan STB. Secondary test in fase B. Gitu. Setelah itu harga kemudian bereaksi lagi. Di sini harga bergerak mondar-mandir saja di antara ini. Di antara SOSB ataupun AR ini dan juga di antara SC ataupun STB ini. Nah, ini kita namai dengan TR, trading range. Jadi dari awal gini ya. Mengenai support, bereaksi sedikit, turun lagi.
kemudian automatic rally, kemudian mengetes demand yang ada, kemudian menembus automatic rally, kalau menembus kita namanya SOSB, kemudian turun, mengambil liquidity yang ada di SC ini, selling climax, menembus, mengambil liquidity, dan kita namai secondary test in phase B. Kemudian setelah itu, harga akan mondar-mandir di trading range, di antara ini dan ini. Ataupun juga di antara ini dan ini. Jadi dapat kita lihat ya, harga mondar-mandir, kemudian setelah harga mondar-mandir, kita percaya ini ada trading range, kemudian ada saatnya harga sekali lagi tembus di bawah, dimanipulasi tembus ke bawah secara cukup kencang, karena dia mengambil liquidity dari STB ini. Liquidity dari sini diambil semua, ini merupakan pergerakan terakhir, dibawa kencang ke bawah, kemudian harga kemudian baru tembus ke atas. Di sini saya permisalkan supaya mudah, ada change of karakternya ya. Internal structure ditembus secara agresif ya. Kemudian setelah menembus, setelah minor break of structure, maka selanjutnya harga akan kembali ke bawah untuk melakukan tes terhadap spring yang ini. Nah, setelah itu, harga kemudian yang menandakan bahwa skematik ini itu valid, itu adalah ini. Adanya SOS, sign of strength. Jadi di sini setelah tes, kemudian harga mengebreak dari trading range yang ada. Setelah harga keluar dari trading range yang ini, melakukan break berupa SOS ini, sign of strength, maka skematik 1 dianggap valid. Kemudian setelah ada sign of strength ini, maka harga kembali lagi untuk kembali ke sini, untuk kembali ke area tes yang ini, ataupun juga bisa juga kembali lagi ke area spring yang ini. Ataupun ya bisa juga agak atas juga. Cukup fleksibel ya. Dan ini kita namai dengan last point of support. Jadi dasar terakhir sebelum harga rally melakukan markup. Nah, jadi untuk skematik 1 itu intinya ada 2 yang terpenting. Yang pertama dia adanya spring, kemudian untuk ngevalidkan maka dia ada sign of strength. Di sini dapat kita lihat beberapa fasenya. Di fase A itu ditandai dengan ini, preliminary support, kemudian selling climax, automatic rally, dan secondary test. Ini adalah fase A. Fase di mana composite man mulai masuk ke pasar, mulai masuk ke market untuk memulai mengambil barang dari weak hand para retail trader, dan mereka mulai mengambil sebagian barangnya. Kemudian di fase B ini terbentuknya trading range. Maka di sini kita percaya composite man banyak melakukan akumulasi barang di sini. Kemudian di fase C itu yang tanda utamanya adalah spring. Di sini di fase ini yang terpenting adalah composite man mengambil langkah besarnya untuk mengambil semua liquidity yang ada, dijadikan oli, bahan bakar supaya dia dapat lanjut untuk proses selanjutnya. Itu adalah fase C. Di fase D ini adalah yang terpenting adalah ini, sign of strength-nya yang memvalidkan semua skematik ini. Di fase ini composite man sudah mau selesai mengambil barangnya, tinggal fase terakhir aja, barang-barang yang tersisa diambil di sini. Kemudian setelah fase D selesai, semua barang selesai diambil, maka selanjutnya adalah fase E, di mana composite man melakukan markup secara cepat. Nah, itu adalah accumulation schematic 1. Dipahami saja pelan-pelan. Nah, ini adalah keterangannya yang tadi. Event-eventnya ya. Yang pertama adalah preliminary support, yaitu mulai terlihat tekanan beli setelah harga turun berkepanjangan. Kemudian ada selling climax. Di sini merupakan puncak tekanan jual, karena ada juga panic selling retail, itu semuanya diambil oleh composite man. Kemudian karena diambil oleh composite man, maka hasilnya adalah terjadi automatic rally. Harga mulai naik karena adanya tekanan beli dari composite man. Kemudian terjadi secondary test, harga melakukan retest di area demand. Nah, ini dapat
tes ini dapat terjadi berkali-kali ya, dan menimbulkan liquidity. Dan yang terakhir, liquidity itu diambil melalui proses spring ini. Harga dimanipulasi turun ke bawah, di sweep semua liquidity-nya. Kalau yang kita pelajari di aplikasi dari WACC, aplikasi dari liquidity itu kan ada sweep dan inducement. Nah, ini spring ini merupakan proses sweep-nya itu sendiri. Ya, kita tahu sweep terjadi terus ya, akan tetapi ini yang paling menandakan karena dia paling bawah, turun ke bawah kemudian baru naik ke atas. Kemudian setelah itu akan ada tes, yaitu tes ke area demand, tanda bahwa composite man itu menyerap semua order yang mungkin masih tersisa di market. Setelah itu, untuk memvalidasi itu semua, adanya sign of strength. Jadi semua order sudah habis, oleh karena itu terjadi perubahan dari market structure-nya yang ada. Kemudian ada ini, last point of support. Ini merupakan tanda bahwa composite man itu memitigasi sebagian posisinya ya. Kemudian yang terakhir, trading range, itu yang rentang harga yang tadi. Proses rentang harga sideway ataupun akumulasi tadi itu dinamakan, range-nya itu dinamakan dengan trading range. Batas atasnya itu bisa automatic rally ataupun SOSB, batas bawahnya adalah SC ataupun STB tadi. Itu. Jadi itulah ya fase-fasenya ya. Saya kira cukup bisa dipahami dengan logik ya. Kemudian lanjut, itu akumulasi skematik 1, accumulation schematic 1. Ada jenis lain untuk skematik akumulasi, inilah yang skematik yang kedua. Tahapan awalnya sama, harga turun, kemudian mengenai suatu titik preliminary support, di mana harga memantul sedikit, kemudian terjadi selling climax oleh retail, diserap oleh composite man, kemudian hasilnya adalah automatic rally, harga naik, bereaksi, dan harga kembali turun mengetes area demand yang ada. Setelah itu, setelah mengetes, harga bisa juga nge-break dan menimbulkan sign of strength di phase B, SOSB, ataupun tidak juga bisa juga harga hanya segini. Nah, yang membedakan di sini tidak ada STB, tidak ada secondary test di fase B, melainkan harga langsung saja ranging di sini. Disinilah proses akumulasi mulai banyak terjadi. Harga hanya mondar-mandir, mungkin sebagian besar melihat, oh ada ada change of character, ambil. Kemudian di sini ada supply yang kuat, dianggapnya ya, ambil, terjadi. Tetapi kenyataannya ini hanyalah sebuah trading range, proses akumulasi, banyak akumulasi oleh composite man. Kemudian pada akhirnya semuanya setelah liquidity banyak terbentuk di sini, ini kan relatively equal low ya. Kemudian harga diambil semua liquidity-nya di sini. Dan disinilah kita terjadi proses namanya spring. Jadi di skematik 2 ini, spring dan STB itu digabung menjadi satu. Sama saja istilahnya. Ini bisa kita sebut dengan STB, bisa kita sebut juga dengan spring, sama saja. Yang terpenting adalah composite man mengambil semua liquidity yang terbentuk di sini. Dari equal low ini, dari sini, semuanya diambil semua, harga dimanipulasi turun, kemudian baru bergerak ke atas. Nah, di sini kemudian seperti biasa, harga mengetes, untuk mengetes apakah ini benar-benar kuat. Kemudian setelah itu, akumulasi skematik ini baru valid setelah adanya sign of strength, di mana harga mengebreak dari trading range yang ada. Jadi harga mengambil buy side liquidity dari sini. Diambil liquidity-nya, kemudian harga kembali memitigasi sebagian, memitigasi di sini demand. Baru setelah itu harga kembali melakukan markup. Gitu. Jadi yang membedakan skematik 1 dan skematik 2 hanyalah ini. STB-nya digabung menjadi spring di skematik 2 ini. Gitu. Nah, kalau dilihat ya, yang terpenting kan balik lagi. Yang terpenting di sini adalah
market structure ya. Di sini kita bisa melihat kalau dia break of structure, mengebreak dari trading range, ataupun di sini kalau di sini kita bisa melihat mungkin ini internal high ataupun swing high, di mana terjadi minor break of structure, maka di situ kita bisa tetap valid untuk meletakkan posisi buy di demand-nya. Jadi yang terpenting tetaplah market structure. Skematik ini hanya untuk meyakinkan kita bahwa fase-fase kita itu benar. Itu. Tetap perlu ada mapping market structure, kemudian marking dan lain sebagainya. Oke, itu accumulation skematik 2. Nah, untuk distribution itu ada skematiknya sama juga, sama persis, tinggal dibalik saja dan istilah-istilahnya diganti saja. Harga mengalami markup dengan kencang, kemudian mulai terjadi perlawanan, preliminary supply, kemudian ada reaksi sedikit, harga mulai ada volume perlawanan, kemudian tetap retail melakukan buying sampai dengan buying climax, BC, buying climax. Setelah itu terjadi automatic, kalau tidak salah namanya sama, automatic rally, automatic reaction ya, automatic reaction. Di sini composite man mulai masuk di buying climax ini, semua panic buying dari retail itu diambil, kemudian hasilnya adalah terjadi automatic reaction. Kemudian setelah itu harga kembali ke area supply, kemudian mengetes ya, secondary test. Kemudian harga bisa juga melakukan break dari automatic rally ini. Kalau ngebreak kita namai dengan sign of weakness di phase B. Ini opsional, bisa juga harga di sini saja. Setelah itu harga kembali kemudian mengambil liquidity yang ada di sini dari buying climax dan secondary test ini. Harga diambil liquidity-nya, buy side liquidity ini diambil, dan ini kita namai dengan uptrust. Kalau di accumulation schematic kita namai dengan secondary test in phase B ya, STB. Kalau di sini kita namai dengan UT, uptrust. Oke, kemudian harga ranging membentuk trading range. Di sini banyak proses distribusi terjadi. Jadi semua proses buy yang ada itu semua diambil semua oleh composite man, dilawan oleh composite man. Kemudian setelah di sini di trading range ini terbentuk liquidity, kemudian sekali lagi harga dibawa naik, dimanipulasi naik oleh composite man untuk mengambil semua liquidity yang ada sebelum melanjutkan harga ke arah sesungguhnya. Di sini kita dapat lihat terjadi change of character. Kemudian di area supply ini kita bisa melakukan posisi sell. Harga kembali ke area supply, melakukan tes. Kemudian untuk memvalidasi semua skematik ini, harga perlu melakukan break dari trading range yang ini, mengambil sell side liquidity yang di sini. Dan ini kita namai dengan sign of weakness. Setelah itu harga kembali lagi, pullback lagi, kembali ke area supply-nya. Baru setelah harga itu, ini untuk memitigasi sebagian ya, ini dinamakan last point of supply. Setelah itu harga setelah mengunjungi last point of supply, karena mitigasi sebagian oleh composite man, baru harga markdown ke bawah. Jadi sama persis dengan accumulation schematic 1, hanya dibalik saja. Nah ini keterangannya, Wyckoff distribution event keterangannya, nama-namanya. Kalau tadi kita PS, preliminary support, ini preliminary supply. Mulai terlihat tekanan jual setelah harga naik berkepanjangan. Kemudian setelah itu ada buying climax, titik di mana terjadinya puncak tekanan beli. Biasanya semua retail yang panic buying, FOMO, harga sudah naik kencang, kemudian ikut buying. Nah itu semua order buy-nya itu diambil oleh composite man. Setelah itu karena composite man mulai masuk ke pasar, mulai menjual, maka terjadi automatic reaction.
harga turun karena adanya tekanan jual dari composite man. Setelah itu ada terjadi secondary test, harga melakukan tes pada area supply. Nah, ini dapat terjadi berkali-kali ya. Di sini mulai proses distribusi utama itu terjadi di sini, di trading range yang tadi. Kemudian setelah itu semua liquidity yang ada diambil melalui proses ini, melalui event ini, UTAD, Uptrust After Distribution. Kalau di accumulation itu kita namanya spring, kalau ini namanya UTAD. Harga dimanipulasi naik untuk mengambil semua liquidity yang ada sebelum harga turun. Setelah itu, setelah harga turun, harga kembali mengetes ke area supply, dan ini menandakan bahwa composite man menyerap semua order yang tersisa. Kemudian terakhir, untuk memvalidasi wake off distribution schematic, maka akan ada sign of weakness, di mana harga mengebreak trading range ke bawah. Ini tanda bahwa semua order sudah hampir habis, dan composite man sudah menaruh sebagian besar ordernya. Kemudian harga sekali lagi kembali ke area supply karena composite man memitigasi sebagian posisinya, taking profit dari sebagian posisi shortnya. Nah, di sini juga trading range-nya, batas atasnya adalah buying climax ataupun uptrust, batas bawahnya adalah automatic reaction ataupun sign of weakness di phase B. Ini rentang harga bergerak selama proses distribusi. Nah, sama juga untuk distribution schematic 2, sama juga prosesnya, preliminary support, kemudian buying climax, automatic reaction, kemudian harga mengetes, di sini membentuk equal high, kemudian harga membentuk ranging ataupun sideway, sehingga membentuk liquidity di sini, banyak liquidity, dan itu semua diambil, tidak ada event UT, melainkan langsung proses UTAD. UT-nya digabung ke UTAD ini, Uptrust After Distribution. Setelah itu harga mengetes, kemudian untuk memvalidasi semuanya dinamakan strength of weakness, break dari trading range yang ini. Kemudian harga mengunjungi area demand untuk dimitigasi sebagian last point of supply, kemudian setelah itu baru harga lanjut ke proses markdown sehingga trennya turun ke bawah. Nah, itu proses-proses inti ya. Sebenarnya di proses wake off itu sendiri itu cukup rumit ya, ada syarat-syaratnya, ada seberapa jauh, akan tetapi ini kita menyederhanakan saja ya supaya tidak pusing. Kemudian ada juga proses reaccumulation, redistribution. Nah, itu kita semua sebaiknya kita tidak pakai. Yang terpenting adalah 4 skematik ini ya. Accumulation 1, 2, distribution 1, dan 2. Nah, sekarang kita akan coba ke chart untuk kita coba menandai ya. Kita coba marking skematik-skematik ini. Nah, sekarang kita sudah di chart. Sekarang kita coba marking untuk accumulation skematik terlebih dahulu ya. Kita coba fokus mencari accumulation skematik yang satu dulu. Ini kita sembarang pair ya. Kita coba pair XAU dulu saja. Nah, yang pertama ini saya sudah copy supaya memudahkan. Saya sendiri terkadang tidak terlalu hafal nama-namanya ya. Oke, yang pertama kita ambil contoh di akumulasi itu otomatis reversal ke atas ya. Nah, ini kita bisa melihat sebagai salah satu contoh. Ini coba kita marking ya. Harga turun. Nah, ini kita bisa marking sebagai ini preliminary supportnya. Kemudian setelah itu harga turun ke bawah, ini selling climax-nya. Kemudian harga membentuk automatic rally. Kemudian harga mengetes. Di sini namanya secondary test-nya. Nah, di sini harga tidak menembus ke area atas ini ya. Tidak menembus ke atas. Tidak ada SOSB-nya. Melainkan harga kemudian menembus ke bawah sini. Nah, di sini kita dapat marking ini sebagai secondary test in phase B. Nah, setelah itu
harga ke atas sedikit. Setelah itu terakhir dimanipulasi lagi ke bawah, dia melakukan spring. Setelah itu harga naik, kemudian tesnya tidak sampai ke bawah ternyata. Dia sudah naik, kemudian baru terakhirnya setelah harga naik, harga dimitigasi sebagian, dan ini kita namai dengan last point of supportnya, baru harga naik ke atas. Nah, di sini saja kita sudah lihat ya, banyak subjektivitasnya. Bisa juga ini saya menandai, oh automatic rally-nya bisa di sini. Secondary test-nya bisa di sini. Maka ada juga SOSB-nya di sini. Nah, bisa juga kan, ataupun STB-nya bisa di sini. Akan tetapi ya kita taruh saja di sini. Jadi banyak subjektivitas, akan tetapi kurang lebih intinya sama. Intinya apa sih? Setelah melakukan change of character di sini, maka ya area demand ini area yang valid. Dan kalau kita lihat, ternyata ini misalkan kita marking di sini ya. Dan kalau kita lihat ini ternyata area demand-nya di sini nih. Dan ternyata working ya. Ternyata bekerja. Di case ini skematiknya benar-benar ada dan bekerja dengan baik. Oke, kita cari lagi. Nah, contoh di sini bisa juga ya. Oke, kalau ini mungkin di istilah wake off mungkin ada istilah reaccumulation mungkin ya. Oh, tapi bukan. Kita coba lagi. Ini coba pindahkan. Nah, apakah ini kita bisa skematikkan juga? Nah, di sini preliminary support paling mudah itu menandainya begini. Setelah harga turun, kemudian ada reaksi sedikit. Itu preliminary support. Kemudian ada terjadi tetap selling climax. Kemudian ada automatic rally. Kemudian ada mengetes ST. Kemudian SOS tidak ada, SOSB tidak ada. Kemudian harga STB baru melakukan spring di sini. Kemudian melakukan, setelah itu dimitigasi sebagian, dites di sini, baru last point-nya di sini. Jadi di setiap proses akumulasi itu pasti kita dapat memarking. Coba pindahkan. Contoh-contoh yang lain kita coba akumulasi lagi. Anggaplah ini misalkan ya. Nah, yang ini lebih cocok skematik 2. Di atas ini. Oke. Nah, ini sebagai contoh kita coba preliminary support. Ini harga turun. Preliminary support. Di sini kita bisa lihat. Kemudian selling climax-nya di sini. Kemudian automatic rally. Nah, langsung terjadi secondary test. Ada OSB. Nah, setelah itu harga ranging SOS-nya lihat bisa 2 ya, bisa di sini, bisa di sini, menandakan seberapa subjektifnya ini. Nah, di sini STB-nya digabung menjadi spring. Setelah itu harga melakukan tes. Kemudian terakhir last point of supply-nya ya kurang lebih di sini. Setelah itu harga naik. Kita cari lagi. Kita geser-geser.
Apakah ada yang lain skematiknya? Contoh di case ini ya. Preliminary support. Kemudian selling climax. Selling climaxnya di sini. Setelah itu dia melakukan automatic rally. Setelah itu dia melakukan tes. Di sini tidak ada SOSB. Langsung dia melakukan STB. Kemudian dia ternyata dia, kalau kita lihat STB-nya di sini ternyata harga spring baru lanjut ke atas. Nah, ini tesnya di sini. Kemudian last point of supply bisa di sini. Dan yang penting kita lihat apa? Seperti biasa, ini hanya penanda. Dan yang kalau kita lihat yang terpenting adalah di sini terjadi change of character. Kemudian kita tandai area demand di sini. Apakah terjemput? Oh, tertembus. Nah, kurang lebih begitu. Jadi di tiap proses akumulasi ya dapat kita marking seperti itu. Kita coba ya di sini sekali lagi. Nah, kita lihat. Proses preliminary support. Kemudian selling climax. Automatic rally. Tidak ada SOSB. Secondary test. Kemudian STB. Terakhir spring. Nah, spring. Di sini dia melakukan tes. Kemudian LPS. Jadi ya kalau mau ditandai, makanya cukup subjektif ya. Yang terpenting tetaplah market structure. Kita coba cari yang tidak ada springnya lagi. Kita coba pindah time frame ya. Nah, kita coba di time frame lain. Ini sama seperti prinsip price is fractal, berlaku di semua time frame ya. Kita coba di time frame M15. Kita lihat preliminary support di sini. Kemudian selling climax di sini. Dia langsung melanjutkan automatic rally. Dia mengetes. Kemudian tidak ada SOSB. Ini nggak menembus. Berarti tidak ada SOSB. Melainkan terjadi STB. Dia mengambil liquidity ke bawah. Kemudian setelah itu harga ranging. Setelah itu harga dimanipulasi turun ke bawah, melakukan spring. Setelah itu harga mengetes dan terjadi last point of supply di sini. Ataupun bisa juga last point of supply bisa juga di sini, tesnya juga bisa di sini. Tapi kita set seperti ini aja, supply dan last point of supply-nya di sini. Dan yang terpenting tetap kita bisa melihat, yang terpenting adalah change of character di sini. Jadi tetap market structure itu yang terpenting. Oke, kita coba cari lagi ya. Kita coba cari yang tidak ada spring. Nah, ini bisa juga. Kita cari yang tidak ada spring. Kita pindahkan. Ini
preliminary support, selling climax, automatic rally, di sini. Kemudian dia mengetes secondary test. Ini ada SOSB-nya. Kemudian dia terjun ke bawah, STB. Dan harga melakukan spring. Kemudian harga melakukan tes. Dan ini adalah sign of strength-nya. Dan ini last point of supply-nya. Nah, kemudian harga ke sini. Ternyata harga hanya sampai sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba di time frame M1. Ini dapat kita lihat, ini kita marking, ini preliminary support, selling climax, automatic rally, kemudian dia secondary test, ada SOSB, kemudian dia liquidity ke bawah, ada STB. Nah, ini dia sedikit ke bawah, ini bisa dibilang spring juga, ini spring. Kemudian setelah spring dia melakukan tes, dan ini divalidasi dengan sign of strength, dan ini adalah last point of supply. Nah, kita coba cari skematik di second 5 ya. Contohnya ini. Harga turun, kemudian terjadi reaksi, maka ini kita sebut dengan preliminary support. Harga memberikan sedikit reaksi, kemudian turun, ini selling climax-nya. Cek composite man mulai masuk, kemudian terbentuk automatic rally, kemudian harga mengunjungi, ini namanya secondary test. Ternyata harga menembus AR, maka ini kita namai dengan SOSB. Kemudian harga ternyata terjun ke bawah, dan ini skematik 2 ternyata. Jadi langsung meliquidkan semua. Setelah itu harga di sini jadi change of character di S5. Kemudian harga tes. Kemudian sign of strength-nya ternyata ini langsung terjun ke atas. Divalidasi oleh sign of strength-nya ke atas. Kalau mau menandai SOS ini jauh ya. SOS, kemudian last point of supply, dan ke atas lagi. Nah, sekarang distribution untuk di second 5. Kita coba lihat, kita coba cari. Ini preliminary supply. Kemudian ini buying climax-nya. Kemudian automatic reaction. Kemudian secondary test. Tidak ada strength of weakness di phase B, tidak ada. Dan sedangkan ini langsung UT. Dan ini berperan juga sebagai UTED. Gitu. Kemudian divalidasi oleh strength sign of weakness di sini. Ini adalah tesnya, dan ini adalah last point of supply. Oke. Jadi kurang lebih di situ, begitu ya. Semua skematik itu berlaku di semua time frame, di semua pair itu ada. Dan seperti yang sudah kita lihat, sifatnya subjektif ya. Dipakai saja sebagai confluence. Ini sebagai penanda ya, contoh. Kalau kita punya di higher time frame, kurang lebih seperti ini, supply. Ini sebagai penanda saja, jadi ternyata sudah ada skematik untuk distribution. Ini sebagai penanda tambahan, ternyata ini benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak di semua tempat, tetap harus digabungkan dengan confluence lainnya ya. High quality supply and demand, market structure-nya bagaimana, liquidity-nya bagaimana. Nah, ini semua harus digabungkan.
Wyckoff ini pakailah sebagai confluence terakhir untuk meyakinkan diri bahwa oh ya memang benar. Gitu. Oke, teman-teman. Itu saja dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas mengenai multiple time frame Wyckoff. See you. Bye-bye.